bisa bercerita semua loh sebenarnya. Sebenarnya kita semua itu bisa bercerita. Kenapa? Karena perempuan itu suka gibah. Asik bener. Asik sudah. Semakin tipis suara, semakin seru gibahnya. Iya. Ya ampun. Perempuan itu sebenarnya suka sekali bercerita, suka sekali didengar. Makanya kita jadi berusaha itu biar kita dengar. Tapi yang kita sampaikan bukan gibah. Jelek-jelekan orang lain. Kita gibah tentang Tuhan Yesus. Kita gibah tentang Santo-Santa. Kita gibah tentang agamanya. Kita kasih anak-anak tentang semua kebaikan Tuhan itu. Tapi ketika kita ingin bercerita dengan anak-anak, kita sebaiknya menggunakan teknik. Kenapa kita menggunakan teknik? Sebenarnya tujuannya agar para pembina dapat bercerita dengan baik dan menarik. Lalu firman Tuhan yang disampaikan akan menumbuhkan iman dalam kehidupan rohani anak-anak. Harus menggunakan teknik. Kita harus tahu cara-caranya. Maksudnya kalau mau mendekati cewek pasti ada tekniknya toh? Iya. Kita juga mendekati anak-anak pakai teknik supaya anak-anak, kalau Suster Catherine dulu di sana tuh bilang begini. Kita masuk lewat pintu mereka, tapi anak-anak harus keluar lewat pintunya kita. Itu. Oke. Kita semua senang bercerita dan anak-anak pun suka mendengar cerita, bahkan mereka haus akan cerita. Teman-teman pasti dong pernah lihat kertasnya putih, mulus, itu anak-anak. Kita coret, dia akan menjadi kotor. Apa yang kita isi, itulah hasilnya mereka nanti. Tapi sebelum kita melakukan bercerita, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan supaya cerita kita makin mantap. Ya kan Erika? Supaya cerita yang kita bawakan ini makin mantap. Pertama, kita harus menyiapkan diri dari jauh hari. Saya tugas sekolah minggu depan, maka saya harus sudah mempersiapkannya mulai sekarang. Jangan tiba akhir. Itu tidak benar. Kita sendiri nanti jadi bingung. Lalu yang kedua, tetap kita harus berdoa. Kita tidak bisa memakai kekuatan kita sendiri. Kecil, bisa. No, kita tetap memerlukan Tuhan. Supaya kita tuh meminta peran inspirasi dari Tuhan. Supaya ketika kita menemukan kendala, Tuhan yang kasih jalan keluar. Yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Walaupun dalam masalah berat dan masalah yang ringan. Kan kita mau bercerita tentang Tuhan Yesus, kita harus pakai kitab suci. Oke, Google kitab suci, walaupun Google tahu segalanya. Kamu tuh kayak Google, kenapa? Kamu punya segalanya. Asik. Lalu kita harus merenungkan. Jadi apapun cerita yang akan kita bawakan harus kita renungkan. Apa ya penerapannya bagi anak-anak? Kita harus tahu. Apa ya penerapannya bagi anak-anak? Lalu kita buatlah butir-butir pokok cerita. Kita harus tahu tujuannya apa, kesimpulannya apa. Seperti cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kesimpulannya apa ya dari cerita itu? Oh, ternyata kita tidak boleh takut. Ternyata Tuhan pasti tolong kita. Padahal waktu mereka di tengah laut, teman-teman pernah baca cerita itu? Padahal waktu mereka itu di tengah-tengah ombak yang ombak ambingkan, Tuhan Yesus tidak ada loh di situ. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang jalan di atas air. Pasti Tuhan menolong. Lalu siapkan sarana atau alat peraga. Kalau saya bercerita secara langsung, halo adik-adik, pasti adik-adik dengar saya. Tapi akan lebih menarik ketika menggunakan alat bercerita atau alat peraga.
Contohnya, seperti yang beberapa minggu lalu kami lakukan. Kita bercerita tentang pernikahan di Kana. Familiar itu, mujizat Yesus yang pertama. Supaya menarik adik-adik, kita menggunakan air dan menggunakan gelas yang berisi serbuk anggur. Mari mas. Baru kita tuang, ini air putih deh. Dituang, baru yang gelas ini dituang, wow, berubah jadi anggur. Seolah-olah kita hebat. Padahal kita tipu-tipu. Tapi kita mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Begitu kita lihat, wah, alat peraganya. Menggunakan alat peraga jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih menarik ketika bercerita. Jadi saya harap teman-teman baik itu bercerita langsung, tapi lebih baik lagi menggunakan alat peraga. Kita tuh cari perhatian, ya enggak? Kalau kita di depan anak-anak muda, ya benar, bagaimana kalian tahu? Cari perhatian sebenarnya. Kan? Alat peraga membuat kita semakin mendapat perhatian. Nanti ada Kakak Feli yang akan mengajak teman-teman semua untuk membuat alat peraga. Dia luar biasa sekali. Kita sambil bergerak ya, kita semangat. Ada pelangi, warnanya oh indah sekali. Pertanyaannya cuma satu, apakah penting lagu rohani itu dalam kegiatan sekolah minggu? Jawabannya sih satu aja, penting. Namanya sekolah minggu atau anak dunia anak-anak itu identik dengan bergerak, bernyanyi, berkegiatan, tapi lebih kepada kegiatan motorik seperti itu. Kita prinsipnya sama seperti tadi Kak Puput sudah jelaskan, kita masuk lewat pintunya mereka, tapi kita keluarkan mereka dari pintu kita. Dengan cara apa? Salah satunya selain tadi teknik bercerita adalah dengan gerak dan lagu. Ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan dalam sekolah minggu itu yang sangat disukai adik-adik. Selain teknik bercerita, selain bercerita dengan menggunakan properti yang ada, lagu-lagu itu sangat bernyanyi bersama itu sangat disukai oleh adik-adik. Kemudian kenapa kita butuh lagu-lagu?
tujuannya apa? Itu adalah yang pertama supaya kegiatan kita tidak membosankan. Ya, sama aja lah kalau kita diajak terus-menerus dengarkan orang ngomong, itu pasti kita bosan. Ya, kita dengarkan orang ngomong aja pasti kita bosan belum. Apalagi adik-adik yang istilahnya tidak tahan kalau hanya duduk dan mendengarkan saja. Mereka akan lebih senang kalau kita bergerak seperti itu. Yang kedua, kemudian bisa membangun relasi antar pribadi kita dengan Tuhan melalui lagu. Jadi kita memperkenalkan Tuhan melalui lagu. Perkenalkan Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu penyayang, itu melalui lagu-lagu. Kemudian kita misalnya mengucapkan syukur, itu juga melalui Yesus terima kasih, Yesus terima kasih, ya. Kemudian manfaat lainnya atau tujuan lainnya adalah mempersiapkan adik-adik untuk menghantar ke kegiatan berikutnya. Contohnya seperti kegiatan masuk ke dalam kegiatan katekesenya atau firman Tuhannya. Jadi biasanya kita akan say halo, adik-adik apa kabar dan sebagainya, kemudian mau masuk ke dalam firman Tuhannya, kita ajak mereka untuk menyanyi dulu. Kita mempersiapkan mereka dengan lagu-lagu supaya apa? Adik-adik kan gerak, bising, ngomong sana, ngomong sini. Kita ajak dia untuk mencari waktu tenang dengan cara mulai kita bawa dia menyanyi dengan lagu-lagu yang lebih slow. Misalnya lagu-lagu seperti Roh Kudus yang baik, tolong aku. Itu kan lagunya lebih slow ya, jadi kalau kita mau masuk dalam seperti itu demikian. Kemudian yang pasti tidak lain dan tidak bukan gerak dan lari itu lebih mengekspresikan diri. Jadi mereka tenang, mereka akan bahagia dan sebagainya, itu terekspresi atau terlihat dari lagu-lagu yang kita bawakan. Jadi biasanya kami para pendamping itu seperti tadi aku sudah kasih beritahu bahwa minggu depan kami mau nyanyi, minggu depan kami mau kegiatan sekolah minggu. Hari Minggu ini selesai kegiatan kami sudah siapkan lagunya. Padahal kami baru selesai hari ini. Jadi kami sudah tahu minggu kedua itu misalnya minggu selanjutnya temanya apa, sudah kami siapkan dari sekarang. Sudah kami mulai pelajari lagunya. Ya, jadi jangan mau untuk spot kita mau kegiatan hari ini baru kita mau cari lagunya. Minta maaf terlambat. Terlambatnya jangan sampai kita nggak kenal sama lagunya itu. Ya, kita bisa cari lagu-lagu yang pendek-pendek yang mudah-mudah sehingga gampang kita sendiri gampang ingat, akan lebih gampang lagi kepada anak-anak untuk mengingat. Pelayanan dalam apa? Membina iman anak-anak. Tetapi biasanya dalam menghadapi dunia anak-anak, kita sering menghadapi banyak tantangan. Salah satunya apa? Tidak fokusnya anak-anak saat kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi anak-anak tuh lebih sering memperhatikan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar ini biasanya orang tua yang menemani atau babysitter yang menemani. Biasanya di sini dijumpai di kelas balita. Jadi anak-anak tuh sering tuh bolak-balik mondar-mandir cari orang tuanya, minta ini, minta itu, atau orang tuanya yang sebaliknya riwah tuh ngatur, kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Jadi mereka sibuk sendiri. Kenapa anak-anak tidak fokus? Biasanya dikarenakan oleh cara penyampaian atau cerita yang terlalu monoton. Jadi terkesan kita ini para pendamping yang banyak bicara. Nah, caranya bagaimana? Cara yang bisa mengatasi supaya anak-anak bisa fokus salah satunya adalah dengan alat peraga. Alat peraga itu membantu kita untuk menarik perhatian anak-anak. Seperti tadi yang sudah dicontohkan Kak Puput, ketika ada boneka, mereka senang. Mereka bisa fokus. Saya ingat sekali pertama kali Bu Ila membawa boneka yang mulutnya bisa buka itu, nggak tahu namanya siapa ya Bu Ila? Putri. Wah, anak-anak senang banget waktu ada si Putri. Dan
ketika putri meminta mereka duduk yang manis ya, nanti kalau kalian duduk yang manis, putri akan berbicara, mereka mendengarkan dengan baik. Itu salah satu daya tarik daripada alat peraga. Next please. Kita mau berusaha menggunakan alat peraga yang sekreatif dan semenarik mungkin. Agar apa? Agar bisa menarik perhatian anak-anak. Manfaat alat peraga adalah mempermudah pendamping sekolah minggu dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya anak-anak bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan lebih gampang diingat oleh anak-anak. Yang kedua itu mempermudah anak-anak mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Penyampaian firman Tuhan terlihat lebih menarik dan menggairahkan, jadi tidak monoton, tidak membuat anak-anak bosan. Yang keempat, anak-anak lebih fokus mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, ketika putri hadir, anak-anak bisa mendengarkan dengan tenang. Menolong anak-anak untuk mengingat apa yang kita sampaikan, bisa dalam jangka waktu panjang, bahkan mungkin sampai sepanjang hidupnya. Next, menurut penelitian, cara belajar anak-anak, kalau mereka hanya mendengarkan apa yang kita sampaikan, itu anak-anak hanya mengingat sekitar 20%. Jadi itu minim sekali. Tetapi ketika pelajaran itu kita sampaikan dengan audio dan visual, artinya mereka mendengarkan plus ditambah dengan melihat, itu akan meningkat menjadi 50%. Dan jika kita mengajak anak-anak untuk langsung praktek atau memperagakan, itu bisa 90%. Nah, karena begitu penting dan besarnya peranan alat peraga ini, maka tidak bisa tidak, alias mutlak ya kakak-kakak, alat peraga itu diusahakan harus dihadirkan dalam penyampaian firman Tuhan.